Dua orang tumenggung, utusan dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kini masih tetap menatap lekat-lekat kota Gede Mataram dari kejauhan sambil termenung. Para tumenggung itu terus terdiam seribu bahasa. Hanya helaan nafas mereka yang berat dan terdengar di antara suara desiran angin di siang hari itu. Dada mereka terasa sangat sesak, bagaikan tertindih batu besar mendapati kenyataan yang sangat pahit tersebut. Lidah mereka terasa keluh, pikirannya bagai memasuki jalan yang buntu. "Kakang, apa yang harus kita laporkan pada Kanjeng Sultan?" Tumenggung Wurakil tersentak mendapati ucapan pelan dari Tumenggung Wilomarto. Sekali menghela nafas panjangnya, Tumenggung Wurakil kemudian menjawab, "Aku juga sedang memikirkan masalah itu, Adi. Tanggung jawab kita berat sekali. Jawaban dari Angger Senopati seperti orang gila saja, dan sikapnya juga benar-benar tidak sopan kepada kita, utusan dari penguasa negeri Pajang, dan tidak sopan pula kepada orang yang jauh lebih tua darinya. Ya, sepertinya Angger Senopati memang sengaja menantang dan menunjukkan keberaniannya kepada Kanjeng Sultan. Sebagai utusan raja, kita sama sekali tidak dihargai," sahut Tumenggung Wilomarto. Tumenggung Wilomarto terdiam sejenak sambil kembali menatap kota gede. Terlintaslah sosok Ki Pemanahan dalam benaknya. "Aku merasa kasihan pada almarhum Ki Pemanahan. Ia begitu santun dan patuh pada Kanjeng Sultan. Bagaimana belanya ia kepada Kanjeng Sultan. Bahkan saat Kanjeng Sultan bentrok dengan Aryo Penangsang, dialah orang yang pertama kali dengan berani mengajukan dirinya untuk menghadapi Aryo Penangsang yang terkenal amat sakti mandraguna tersebut. Kalau sampai Kanjeng Sultan marah dan Mataram di bumi hanguskan, bukankah itu akan sangat memprihatinkan, Kakang? Pekerjaan almarhum yang telah dikerjakan sekian lama akan menjadi sia-sia, dan rakyat Mataram yang sebenarnya adalah juga rakyat Pajang, mereka tidak tahu apa-apa, mungkin juga akan sengsara," lanjut Tumenggung Wilomarto. Tumenggung Wurakil mengangguk. Kemudian ia pun memejamkan matanya sejenak seperti sedang merenung. Tetapi bagaimanapun juga, wirayat dari Kanjeng Sunan Giriprapen pasti akan terjadi. Pendapatku, Angger Senopati itulah yang mungkin akan mewujudkan wirayat dari Kanjeng Giriprapen. Tumenggung Wilomarto mengangguk-angguk, dan ia adalah orang yang termasuk sangat mempercayai wirayat dari Kanjeng Sunan Giri keempat tersebut. Sebagaimana dahulu, ia juga mempercayai cerita dari gurunya, yaitu Ki Ageng Banyu-Biru, sekaligus adalah juga guru dari Sultan Hadiwijoyo yang dahulu masih bernama Joko Tingkir. Dalam wirayatnya, Ki Ageng Banyu-Biru pernah berkata bahwa pada saat Kesultanan Demak masih berjaya di bawah pemerintahan Raden Patah, Ki Kebu Kenongo, Romo dari Joko Tingkir, pernah meminta kepada gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar, untuk memboyong Wahyu Kedaton ke wilayah Pengging. Dan beberapa waktu kemudian hal tersebut terwujud dengan berkuasanya Sultan Hadiwijoyo, putra dari Ki Kebu Kenongo, yang menjadi raja penguasa tanah Jawa dengan pusat pemerintahan di Pajang yang masih termasuk juga dalam wilayah Pengging. Bahkan wilayah Demak dan wilayah Mojokerto yang dulunya adalah pusat pemerintahan Mojopahit, kini juga berada di dalam wilayah kekuasaan Pajang. Kini hal yang nyaris serupa terjadi kembali dengan adanya wirayat dari Kanjeng Sunan Giriprapen. Jadi Kakang, apakah sebaiknya kita tidak melaporkan apapun yang telah kita dengar dari Angger Senopati dan juga telah kita lihat di Mataram? Apakah
Kita harus berbohong pada Kanjeng Sultan, Kakang, ucapnya setelah beberapa saat terdiam. Tumenggung Wuragil kesulitan untuk menjawab. Jika semua yang ditemuinya di Mataram dilaporkan kepada Kanjeng Sultan, ia khawatir Kanjeng Sultan akan langsung menyerbu Mataram. Bisa jadi Pajang dan Mataram akan sama-sama hancur karena pertikaian tersebut. Ia merasa sangat sayang jika Kanjeng Sultan terkena bilai karena berani melanggar pantangan dari Kanjeng Sunan Giripraben, yaitu menyerang Mataram terlebih dahulu. Sayang pula pada peninggalan Ki Pemanahan di Mataram jika perdikan tersebut harus menemui kehancuran. Aku bingung, Adi. Tidak mengerti aku harus bagaimana melaporkannya pada Kanjeng Sultan. Aku juga, Kakang. Aku juga bingung, sahut Tumenggung Wilomarto. Aku pikir kita tidak perlu menyampaikan apa-apa kepada Kanjeng Sultan, ujar Tumenggung Wuragil. Kalau begitu, apakah kita akan berdusta, Kakang? Tanya Tumenggung Wilomarto. Bukan, Adi. Sebaiknya kita sampaikan semua yang telah kita lihat di Mataram. Tidak usah kita tutup-tutupi. Toh, semua prajurit Kajineman Pajang dan Kang Mas Patih Mojonegoro juga sudah melaporkannya. Yang harus kita siasati hanya jawaban dari Angger Senopati untuk menghadap Kanjeng Sultan saja. Kedua mata Tumenggung Wilomarto menyipit. Maksud Kakang? Kita sebutkan saja Angger Senopati akan bersedia datang menghadap. Namun, dia meminta sedikit waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan menyusul setelah kepulangan kita ke Pajang. Bagaimana, Di? Apakah engkau setuju dengan pemikiranku? Ujar Tumenggung Wuragil. Sejenak terdiam, Tumenggung Wilomarto kemudian berujar. Ya, saya pikir pemikiran Kakang itu adalah merupakan jalan terbaik untuk memecahkan masalah kita ini, Kakang. Aku setuju. Baik, Adi. Ini akan menjadi rahasia kita berdua. Seketika Tumenggung Wilomarto menganggukkan kepalanya. Iya, Kakang. Akan berakhir riwayat kita secara memalukan dan mengenaskan jika rahasia kita ini terbongkar. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuanku untuk menjaga rahasia ini hingga jasadku bersatu dengan tanah, katanya dengan tegas. Keduanya kini telah sepakat bersiasat. Mereka pun kemudian memacu kudanya untuk kembali ke kota Raja Pajang. Setiba di balai penghadapan Keraton Pajang, cerita itulah yang kemudian diaturkan kepada Kanjeng Sultan Hatiwijoyo. Keduanya menjelaskan telah dibangunnya Kademangan Mataram laksana sebuah kadipaten atau kerajaan. Beringin kurung di alun-alun depan balai Kademangan juga mereka sebutkan. Semua laporan itu diterima oleh Kanjeng Sultan dengan wajah yang tegang. Masalah penanaman beringin kurung kian menjudutkannya pada kenyataan. Anak angkatnya telah melangkah terlalu jauh untuk mewujudkan wilayah dari Kanjeng Sunan Giripraben. Lalu, kenapa putraku Senopati Eng Alogo tidak menyertai kalian dalam penghadapan ini? Tumenggung Wuragil mengaturkan sembahnya. Mohon ampun, Kanjeng Sultan. Nak Mas Senopati telah menyatakan kesediaannya untuk menghadap kepada Kanjeng Sultan. Nak Mas Senopati kini tengah bersiap-siap dan menyiapkan sejumlah persembahan untuk Kanjeng Sultan. Hamba dan Adimas Wilomarto diminta untuk kembali dulu ke Pajang. Nak Mas Senopati akan segera menyusul secepatnya apabila persembahannya sudah siap. Mata Kanjeng Sultan Hatiwijoyo menyipit. Kemudian ia pun bertanya, mengapa Angger Senopati harus menyiapkan persembahan? Bukankah Mataram sudah aku bebaskan dari segala jenis upeti? Mohon ampun, Kanjeng Sultan. Menurut Nak Mas Senopati, ia merasa malu apabila harus menghadap Kanjeng Sultan dengan tangan kosong.
Nak Mas Senopati juga berpendapat bahwa persembahan itu adalah bukti pembangunan Mataram yang diamanatkan kepada dirinya oleh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Wilomarto sambil menjurah hormat. Sultan Hadiwijaya mengangguk-anggukkan kepalanya dalam menerima laporan dari kedua abdi kepercayaannya tersebut. Sekejap kemudian tenggelamlah Kanjeng Sultan dalam lamunannya. Ia pun tidak berusaha mengorek keterangan lebih lanjut dari kedua tumenggung itu. Maka sempurnalah rahasia yang digagas oleh Tumenggung Wuragil dan Tumenggung Wilomarto. Sementara itu, di Kademangan Mataram, sepulang dari tempat pertapaannya di Gunung Merapi, Ki Jurumartani tersentak saat mendapat laporan dari Surutipo tentang datangnya utusan dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Masa penghadapan bagi sang senopati telah lewat. Cemas serta khawatirlah ia mendapati sang senopati juga tidak bersegera menghadap meskipun berulang-ulang telah diingatkannya. Kini bertambahlah kecemasan dan kekhawatirannya setelah mengetahui penolakan dari Kanjeng Senopati untuk menghadap Sultan Hadiwijaya. Ki Jurumertani serasa tidak habis mengerti akan tindakan gegabah dari sang senopati. Maka tidak menunggu waktu bergulir lebih lama lagi, Ki Jurumertani kemudian bergegas mendatangi sang senopati yang masih berada di Lipuro. Tersirat jelas kejengkelan, kegusaran, dan juga kemarahan yang berbaur dengan kecemasan dan kekhawatiran di wajah Ki Jurumertani saat berhadapan dengan sang senopati yang sedang duduk di atas sebuah batu di Lipuro. Seketika ia tiba, keras menukaslah Ki Jurumertani. "Ger Senopati anakku, apa kehendakmu yang sesungguhnya? Kanjeng Sultan telah memanggilmu untuk datang menghadapnya. Sesuatu yang telah engkau sanggupi sendiri, bahkan di hadapanku serta saudara-saudaramu selaku saksi. Namun kini engkau ingkari. Bahkan sekarang dengan tegas engkau menyatakan penolakanmu, Ger. Ger Senopati, apa maksudmu sebenarnya dengan tindakanmu itu?" Sang senopati tersentak. Tidak disangkanya begitu keras teguran dari Ki Jurumartani. Untuk yang pertama kali dalam hidupnya, ia mendapati kemarahan dari pamannya yang begitu meluap-luap hingga ia kini hanya bisa menundukkan kepalanya. Tidak kuasa, ia menatap sorot mata tajam dari Ki Jurumertani yang lekat-lekat tertuju kepadanya. Mendapati keponakannya menundukkan kepala, Ki Jurumertani kemudian sedikit menurunkan gejolak amarahnya. Meski sergahan kerasnya tetap tertumpah pada sang senopati. "Jelaskan padaku, Ger. Bagaimana engkau menyatakan penolakanmu atas panggilan Kanjeng Sultan?" Sang Senopati Eng Alogo kemudian menjelaskan kejadian 3 hari yang lalu saat Tumenggung Wuragil dan Tumenggung Wilomarto mendatanginya. Tidak ada yang disembunyikannya, termasuk penolakannya untuk menghadap kepada Sultan Pajang itu. Sebelum ia berhasil membangun benteng pertahanan kota dan juga membangun angkatan perang yang besarnya menyamai kekuatan angkatan perang dari Pajang. Ki Jurumertani membelalakan matanya, serasa ia tidak percaya pada pendengarannya sendiri. "Engkau berani menyebutkan hal itu di hadapan Adi Tumenggung Wuragil dan Adi Tumenggung Wilomarto?" Perlahan sang senopati menganggukkan kepalanya. Ki Jurumartani menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian ia pun bersedekap dengan pandangan yang tetap lekat tertuju pada wajah keponakannya yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri itu. "Engkau terlalu berani, Ger. Engkau seperti tidak sadar dengan siapa engkau itu sedang berhadapan." Sang senopati hanya terdiam. Ki Jurumartani pun kini kembali membuka mulutnya. "Sikapmu untuk tidak turun dari punggung kuda agar Adi Tumenggung Wuragil dan Wilomarto turun terlebih dahulu dari kuda mereka
adalah sikap yang menghina serta merendahkan kehormatan dan juga kemuliaan dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu adalah juga ramamu, Ger. Engkau terlalu gegabah. Jauh di lubuk hatinya, sang senopati mengakui tindakannya tadi adalah sebuah penyengajaan darinya seperti yang telah disebutkan oleh Ki Juru Mertani. Namun ia tersentak saat tindakannya itu tegas-tegas disalahkan oleh pamannya itu. Dengan ucapanmu yang kasar pula, engkau berani secara sadar telah menjerumuskan dirimu untuk langsung berhadapan dengan Kanjeng Sultan dan juga seluruh orang Pajang, Ger. Sudah pasti Kanjeng Sultan dan juga seluruh orang Pajang akan murka mendengar ucapanmu yang dapat diartikan sebagai tantangan untuk mereka. Sang senopati kemudian tetap terdiam. Penyesalan kini menyemburat di hati dan perasaannya setelah merenungkan ucapan dari pamannya itu. Bisa ia benarkan penjelasan dari Ki Juru Mertani yang menyebutkan bahwa tindakannya tersebut terlalu berani, terlalu jauh melangkah tanpa mengetahui apa yang akan ia pijak di depan nanti. Kini semuanya sudah terlambat, berkata lagi Ki Juru Mertani dengan suara yang bergetar yang menyiratkan kekhawatiran dan kecemasan. Sekarang mustahil kita bisa menyusul utusan dari Kanjeng Sultan. Mereka pasti sudah sampai ke Pajang dan menyampaikan laporannya kepada Kanjeng Sultan. Mustahil engkau akan menarik ucapan kasarmu itu, Ger. Semuanya telah terlambat. Sadar atau tidak, engkau telah menghadapkan dirimu dengan ramamu sendiri. Aku tahu engkau dikdaya, Ger. Tubuhmu tidak basah ketika memasuki air, tidak terbakar ketika memasuki api. Serasa tidak ada pula senjata tajam yang mampu menggores kulit tubuhmu. Apakah engkau akan mengandalkan ilmu kasekten dan juga kedikdayaanmu itu untuk menghadapi Kanjeng Sultan? Ingat, Ger, semua kedikdayan dan kasektenmu itu adalah pemberian dari Kanjeng Sultan. Beliaulah yang telah menurunkan seluruh ilmunya kepadamu sebagai tanda kasihnya. Ucapan Ki Juru Mertani tersebut semakin menyudutkan sekaligus menyadarkan sang senopati. Ger Sutawijoyo, ingatlah, dalam segala hal, kesaktian dan kedikdayaan Kanjeng Sultan itu bukan tandinganmu. Jauh di atas kemampuan terbaikmu. Engkau tentu tahu kesaktian dan kedikdayaan lebih dari Kanjeng Sultan. Keris pusaka setan Kober yang begitu diagung-agungkan tuas dan kesaktiannya oleh Adipati Aryo Penangsang sedikit pun tidak mampu merobek kain selimut yang tengah digunakan oleh Kanjeng Sultan, apalagi melukai tubuh Kanjeng Sultan. Lantas apa yang akan kau gunakan untuk melawan Kanjeng Sultan, Ger? Apakah tombak Kiai Pleret dan juga keris Kiai Pasopati? Alah, Ger, ingat, itu adalah pusaka pemberian dari Kanjeng Sultan untukmu. Ataukah engkau ingin mengerahkan seluruh kekuatan Mataram untuk menghadapi Pajang, Ger? Terlalu berani engkau merencanakan hal itu, Ger. Pajang terlalu perkasa untuk dihadapi Mataram. Engkau kira berapa jumlah angkatan perang Pajang jika dikumpulkan? Jumlah mereka besar sekali, Ger. Bahkan mereka juga memiliki pasukan gajah dan juga pasukan meriam. Belum lagi seluruh adipati pesisir utara dan juga dari Brangwetan akan membantu Pajang. Jika engkau kumpulkan seluruh pasukan dan rakyat Mataram sekalipun, jumlahnya hanya 1/10 kekuatan dari Pajang. Ataukah engkau menghendaki seluruh pasukan dan rakyat Mataram
menjadi korban keberanianmu yang tanpa perhitungan itu? Apakah engkau mengenali Mataram yang telah kita bangun dengan keringat dan air mata, bahkan dengan darah, harus hancur lebur diterjang pasukan Pajang? Apakah engkau ingin melihat korban yang menggunung di pihak kita? Apakah engkau ingin melihat Mataram ini memerah, dibanjiri oleh darah seluruh rakyatmu sendiri? Ki Juru Mertani berhenti sejenak. Berulang-ulang dia menghela nafasnya karena dadanya kini menjadi teramat sesak. Berujarlah kembali ia dengan nada yang lebih pelan. Ger Senopati, engkau tentu ingat wirayat dari Kanjeng Sunan Giripraben bahwa kelak di tanah Mataram ini akan terbit srengenge raksasa yang cahayanya akan menyinari seluruh tanah Jawa, termasuk juga Pajang dan Giri Kedaton. Siapapun yang mencoba menggagalkan kenyataan tersebut akan terkena bilahi, Ger. Ger Senopati, apakah engkau sengaja menolak menghadap Kanjeng Sultan agar Kanjeng Sultan mendapat bilahi, Ger? Atau apakah engkau sengaja menjebak Kanjeng Sultan dengan bilahi yang telah ditetapkan dalam wirayat dari Kanjeng Sunan Giripraben? Sang Senopati menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, Paman. Tidak ada niat dalam hati hamba untuk menjebak Romo Sultan agar terkena bilahi. Hanya merasa belum waktunya saja saya untuk menghadap ke Pajang. Hanya jika penyampaian hamba yang dianggap berlebihan, hamba hanya bisa memohon maaf. Ki Juru Martani menyipitkan matanya karena ia seperti tidak terlalu percaya dengan jawaban dari sang Senopati. Syukurlah jika itu memang yang menjadi niatmu sesungguhnya. Namun, sangat disayangkan jika itu memancing kemarahan dari Kanjeng Sultan. Engkau berkehendak agar Kanjeng Sultan marah dan menggempur Mataram hingga terkena bilahi. Itu cara yang licik, Ger. Jauh dari sikap seorang ksatria. Setidaknya, engkau telah melakukan 3 kesalahan besar terhadap Kanjeng Sultan. Yang pertama, engkau telah berani melawan raja sekaligus gustimu, gusti kita semua. Yang kedua, engkau berani melawan orang tua, orang yang telah merawat, mendidik, dan melimpahkan kasih sayangnya untukmu dari kamu masih kecil. Dan yang ketiga, engkau berani melawan gurumu, guru yang telah memberimu semua ilmu yang sekarang telah engkau miliki. Ger, betapa besar dosa dan kesalahanmu terhadap Kanjeng Sultan, Ger. Dengan keberanian luar biasamu itu, tidak akan membuat orang-orang yang tidak suka kepadamu akan terkagum-kagum dan memuji tindakanmu, melainkan mereka akan mentertawakanmu, Ger. Engkau hanya akan menjadi bahan olokan, cemoohan, dan juga pelecehan mereka. Engkau akan disebutkan selaku sosok yang hanya berani berperang melawan romo angkatnya sendiri, namun takut jika berhadapan dengan orang atau kekuatan lain. Sungguh, Angger sudah melakukan dosa besar, bukan hanya kepada Kanjeng Sultan, Ger, tetapi juga kepada Gusti Allah. Sekarang ingatlah baik-baik, Ger. Sebagai raja, apakah Kanjeng Sultan pernah berlaku tidak adil kepadamu? Tidak, bukan? Sebagai orang tua, apakah ia pernah pilih kasih kepadamu? Angger malah ditempatkan di Kesatrian Pajang bersama dengan Pangeran Benowo dan para putra sultan yang lain. Malah Angger yang mendapat kasih sayang yang berlimpah, layaknya
putra kandung sang sultan sendiri. Dan yang ketiga, sebagai guru, Kanjeng Sultan dengan ikhlas telah menurunkan seluruh ilmu kanuragan dan juga kawisesannya kepadamu. Bahkan berkat ilmu tata negara dan kemiliteran yang beliau turunkan, Angger bisa membangun Mataram menjadi seperti sekarang ini. Itu semua berkat dari belas kasih sayang sang sultan yang telah memberikan ilmunya kepada Angger. Maafkan saya, Paman, ucap sang senopati pendek dengan kepala yang tertunduk. Ger Senopati, aku telah mendapat wasiat dari almarhum Ramamu Ki Pemanahan untuk mendampingimu sebagai petinggi Mataram. Juga karena amanat dari Kanjeng Sultan untuk mendampingimu, untuk meluruskan jalanmu jika terlihat melenceng. Aku telah menyatakan kesanggupanku untuk senantiasa menjagamu, agar engkau dapat berjalan di atas jalan kebenaran, Ger. Lantas, dengan tindakan gegabahmu ini, apakah masih pantas aku disebut orang tua yang teguh, memegang dan melaksanakan titah Kanjeng Sultan dan juga wasiat dari Ki Pemanahan? Apakah aku masih bisa mengangkat wajahku dengan penuh kehormatan di hadapan orang-orang Pajang, Ger? Tidak, Ger. Aku hanya serupa orang tua yang tidak becus menasihatimu. Aku hanyalah orang tua yang telah kehilangan muka di hadapan orang-orang Pajang. Ki Juru Martani sejenak mengatupkan geraham tuanya sebelum ia kemudian kembali berujar. Ger, seandainya engkau bermusuhan dengan kekuatan lain yang berlipat-lipat lebih kuat dibanding dengan kekuatan Pajang, niscaya tubuh renta pamanmu ini akan berdiri di barisan paling depan untuk membelamu, Ger. Niscaya akan kukubur rasa takutku dalam-dalam untuk membelamu. Namun, tidak jika yang Angger hadapi itu adalah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan seluruh rakyat Pajang. Sang senopati tertunduk lesu. Batinnya kini begitu tercabik-cabik mendengar nasihat panjang dari Ki Juru Martani. Semua yang dilontarkan dari mulut pamannya itu adalah benar. Amat menyesalah ia karena telah terlalu berani dan terlalu melangkah jauh dengan amat gegabah. Paman, nasi telah menjadi bubur. Hamba telah terlanjur mengucapkan penolakan untuk menghadap Romo Sultan. Lantas, apa yang harus hamba perbuat agar kemurkaan Romo Sultan tidak tertumpah kepada hamba? Apa yang harus hamba lakukan agar hamba tetap dapat memimpin Mataram? Ki Juru Martani mengangguk perlahan. Ia kini telah mendapati penyesalan dari sang senopati. Ger Senopati, aku tahu dan aku dengar suara gemuruh di dadamu itu, Ger. Aku dapat membaca kegelisahan dalam hatimu. Engkau sedang bertarung dengan cita-citamu sendiri, dengan keraguan hatimu. Bukankah Angger Senopati sebenarnya ingin menjadi raja, Ger? Angger tidak perlu menjawab, karena jawaban itu sudah tergambar pada sikap dan perilaku Angger akhir-akhir ini. Cita-citamu itu luhur, Ger. Tetapi untuk mencapai itu semua sangat berat. Sebab raja adalah manusia pilihan dari Gusti Allah. Jadi hanya orang-orang yang dipilih saja yang dapat menjadi raja, Ger. Angger tentu masih ingat dengan Raden Haryo Penangsang. Raden Haryo Penangsang telah melawan Demak. Itu juga karena ia ingin menjadi raja. Untuk itu,
Ia melakukan segala hal, termasuk membunuh Sunan Prawoto, Pangeran Hatiri, bahkan juga nyaris membunuh Ratu Kalinyamat. Tetapi Gusti Allah tidak memilihnya, Ger. Jadi Wahyu Keprabon tidak pernah mancing dalam dirinya. Wahyu Keprabon, tanya sang Senopati. Ya, Wahyu Keprabon, Ger. Tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di atas singgasana tanpa Wahyu Keprabon. Kalau kemudian mendapatkannya dengan cara berperang atau tanpa berperang, itu cuma jalan, cuma pinongkong, Ger. Tetapi yang penting adalah mendapat Wahyu Keprabon. Coba Angger pikir, apa artinya kekuatan pemuda-pemuda yang Angger gembleng dibanding dengan kekuatan pasukan Jipang pada saat Adipati Aryo Penangsang memimpin Jipang? Mataram tidak ada seujung kukunya. Apalagi saat itu Jipang didukung oleh hampir seluruh kekuatan Brangwetan. Tetapi mereka bisa dihancurkan oleh kekuatan Pajang yang dipimpin oleh almarhum Ramamu. Angger juga tentu masih ingat dengan kisah pemberontakan Rakuti pada Prabu Joyonegoro di Mojopahit. Saat itu, Prabu Joyonegoro adalah raja yang lalim dan lemah, sehingga ia mendapat julukan Kolo Gemet. Hampir seluruh pejabat, pasukan dan rakyat Mojopahit tidak menyukai raja itu. Rakuti kemudian berhasil memanfaatkan keadaan tersebut untuk menghimpun kekuatan lalu memberontak. Dia memang berhasil menguasai keraton, tetapi itu hanya sementara. Di bawah pimpinan Bekel Gajah Mada, kekuatan pendukung Prabu Joyonegoro selaku Raja Majapahit yang sah kemudian berhasil menumpas pemberontakan Rakuti. Rakuti tetap tidak bisa menjadi raja, padahal ia sudah menguasai keraton Mojopahit dan duduk di atas kursi singgasana Wilwatikta. Itu adalah karena dia tidak punya Wahyu Keprabon, Ger. Jelas Ki Jurumardani. Sang Senopati mengangguk-angguk. Saya paham maksud paman. Ki Jurumardani tersenyum seraya menepuk pundak keponakan terkasihnya itu. Oleh karena itu, sekarang Angger tidak perlu terburu nafsu untuk mengejar Wahyu Keprabon. Sebab kalau sudah menjadi pulung, menjadi takdir dari Gusti Allah, wahyu itu akan datang dengan sendirinya kepada Angger. Ki Jurumardani berhenti sejenak. Ia menatap sang Bagaskara yang mulai tergelincir ke arah barat. Kemudian ia pun melanjutkan ucarannya. Kalau Angger sudah bertekad bulat, Angger harus sudah mulai mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepada Zat yang memberi wahyu. Saya mengerti, Paman. Terima kasih atas nasihat Paman. Sekarang hati saya menjadi tenang, pikiran saya juga menjadi bening. Memang tidak sepantasnya saya melawan Romo Sultan, jawab sang Senopati. Dan Angger juga jangan lupa, mohonlah dengan bersungguh-sungguh kepada Gusti Allah agar Kanjeng Sultan tetap sayang dan juga mengasihimu, Ger. Mohonlah dengan sungguh-sungguh agar kelak Kanjeng Sultan ikhlas memberikan tahtanya kepadamu setelah beliau wafat. Setelah itu, Angger dapat memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Itulah cara yang benar dan terbaik bagimu untuk mewujudkan wirayat dari Kanjeng Sunan Giriprapen, lanjut Ki Jurumardani. Sang Senopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dijanjikannya kesanggupannya untuk menjalankan semua nasihat dari Ki Jurumardani. Ki Jurumardani pun kemudian meninggalkan sang Senopati dengan hati yang lega.
telah diberikannya nasihat sesuai dengan kesanggupannya yang telah diucapkan kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ia sangat berharap sang Senopati sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya dan wilayah dari Kanjeng Sunan Giripraben akan benar-benar mewujud pada diri sang Senopati. Apalagi kalau diingatnya cerita dari almarhum Ki Pemanahan perihal Wahyu Gagak Emprit yang mewujud pada air kelapa ajaib di kebun kelapa milik Ki Ageng Giring. Sungguh ia berharap kepada Gusti Allah agar sang Senopati kelak akan menjadi matahari perkasa yang dapat menyinari seluruh tanah Jawa. Waktu terus bergulir. Malam kini telah bergerak meninggalkan setengah perjalanannya. Angin dingin terus menyerbu, menggigilkan tubuh yang tidak berselimut atau tidak tertutup kain. Rembulan bulat masih bertahta di atas langit. Ia terus memberikan sinar lembutnya bagai kunang-kunang yang maha besar dalam menerangi bentangan layar raksasa. Malam terus bergerak menuju pagi, namun tak juga mata Ki Jurumartani terpejam. Sejak malam memasuki saatnya dan terus bergerak sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Gusti Allah, lelaki bertubuh kecil itu tidak juga mengantuk. Dia terus duduk bertafakur sambil memandangi langit kelam sang malam, sembari terus mengingat-ingat cita-cita keponakannya yang teramat luhur untuk menjadi seorang raja di tanah Jawa. Kakang Pemanahan, anakmu ternyata punya keinginan untuk menjadi raja. Kau pasti melihat dari alam halusmu, Kakang. Aku berjanji untuk membantu cita-citanya dengan sisa-sisa tenagaku agar ia nanti bisa mencapai cita-citanya dengan jalan yang lurus, dengan cara yang benar, Kakang. Bukan dengan balelo untuk melawan Kanjeng Sultan Hadiwijaya, bisik Ki Jurumartani dalam hatinya. Dahulu Ki Ageng Pengging pernah meminta kepada Syekh Siti Jenar agar Wahyu Keprabon yang berhasil diboyong Demak dari Majapahit bisa pindah ke wilayah Pengging. Syekh Siti Jenar menyanggupinya, dan akhirnya beberapa waktu kemudian Wahyu Keprabon itu berhasil pindah ke Pajang. Sekarang, apakah Wahyu Keprabon itu benar-benar bisa dipindahkan dari Pajang menuju ke Mataram seperti wilayah dari Kanjeng Sunan Giripraben? Duh Gusti Sing Maha Agung, hambamu ini hanya bisa memohon kepadamu agar wilayah dari Kanjeng Sunan Giripraben itu benar-benar terwujud dan Wahyu Keprabon itu akan hinggap di tanah Mataram. Batin Ki Jurumartani. Ki Jurumartani kemudian membentangkan sajadahnya untuk salat malam. Kemudian ia pun mengambil air wudhu. Baru saja ia hendak mengambil air wudhunya, tiba-tiba bumi yang dipijaknya bergoncang hebat. Ada apa ini? Desahnya karena terkejut dengan gempa bumi yang datang mendadak tersebut. Diurungkannya niatnya untuk mengambil air wudhu, dan ia pun kemudian langsung meraih tongkatnya dan berlari keluar dari rumah. Dari halaman rumahnya, Ki Jurumartani kemudian melihat keadaan di sekitarnya. Sungguh aneh, orang-orang dan para prajurit jaga di rumahnya tidak ada yang terpengaruh dengan gempa bumi yang dahsyat tersebut. Orang-orang yang sedang enak tidur tidak ada yang terbangun. Para prajurit jaga juga tetap berjaga seperti biasa. Duh Gusti, apa yang sebenarnya tengah terjadi? Batin Ki Jurumartani.